Shalom, selamat malam bagi kita semua. Suatu sukacita yang luar biasa kita boleh dipertemukan kembali lewat program Renungan Malam bersama dengan Jemaat Satria Kasih pada malam hari ini. Edisi Jumat tanggal 18 Desember 2020. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Penatua Bapak Titus Tandiseno. Sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Bapa di sorga, malam hari ini kami akan membaca merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman kebenaran-Mu yang kami akan baca dan renungkan, kami dapat memahaminya, dapat mengerti apa makna dari firman-Mu ini. Kami sudah siap membaca merenungkan firman-Mu. Ampuni salah dosa kami di dalam Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Pembacaan kita malam hari ini dari Matius 11 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benarkah aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi? Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan siapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang masih sempat mendengarkan firman Tuhan serta memperlakukan di dalam kehidupan kita. Renungan kita malam hari ini saya beri judul, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, Yohanes Pembaptis telah tampil sebagai nabi yang kuat, yang berani menegur banyak orang berdosa, termasuk Herodes raja yang sedang berkuasa
sehingga ia harus masuk penjara. Dialah yang memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan meyakini dirinya hanya sebagai pembuka jalan. Namun, ketika ia menderita di penjara dan merasa harus menanggungnya sendiri, keyakinan Yohanes menjadi goyah. Ia pun mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti yang lain?" Bagaimana reaksi Yesus? Dia menyuruh murid itu kembali dan menceritakan apa yang mereka dengar dan saksikan tentang segala yang diperbuat Yesus. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang mati bangkit, dan orang miskin mendengar kabar baik. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus ingin Yohanes mengingat nubuat Yesaya yang sedang digenapi dalam hidup dan pelayanan Yesus. Ini kita bisa lihat di dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-18. Maka kebenaran firman itulah yang meneguhkan lagi iman Yohanes. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pada awalnya Yohanes masih belum mengerti tentang suatu aspek penting dalam pekerjaan Mesias. Dan inilah yang terjadi pada Yohanes Pembaptis. Belum apa-apa dia sudah membayangkan dulu seperti apa itu Mesias. Dan dia rupanya menemukan bahwa Yesus tampaknya tidak cocok dengan gambaran tersebut. Lalu dia mulai merasa kecewa dengan Yesus. Yohanes Pembaptis juga punya kekurangan karena dia manusia biasa dan belum memahami Mesias yang ia siapkan kedatangannya. Dia hanya memahami satu aspek dari pekerjaan Mesias. Dia belum memahami aspek lain yang lebih penting atau paling tidak sama pentingnya dari pekerjaan Mesias itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus menjelaskan kepada Yohanes itu, kebesaran Yohanes Pembaptis terletak pada kualitas kerendahan hatinya. Kebesarannya tidak terletak pada apakah dia menyembuhkan orang sakit atau tidak. Kebesaran Yohanes Pembaptis terletak pada kualitas wataknya. Pada saat ada yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Apakah kamu itu Mesias? Apakah kamu itu nabi besar? Lalu siapakah kamu?" Yohanes Pembaptis menjawab dengan jujur, "Tidak, aku bukanlah Mesias. Aku bahkan tidak layak untuk membuka tali kasutnya." Saudara-saudara kekasih Tuhan, belajar dari sikap dan semangat Yohanes Pembaptis di minggu ketiga Advent yang kita jalani saat ini, kiranya kita tidak menjadikan diri pusat dari apa yang telah Allah menjadikan atau kerjakan. Kita hanyalah alat sarana di tangan Tuhan untuk mewartakan kebaikan kasih Allah. Yesus adalah pusat pemberitaan kabar gembira yang harus selalu diwartakan kepada siapa saja. Kehidupannya adalah kehidupan yang paling berharga di dunia ini. Hikmatnya melampaui hikmat siapapun, tetapi dia mengosongkan diri dan menjadi hina. Biarlah kita yang hina tidak lupa diri dan tidak menjadi kecewa kepada Tuhan hanya karena dia menolak untuk menjadikan kita pusat dari karyanya. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, seluruh rencana Allah berpusat pada Kristus. Biarlah kita melihat semua tanda-tanda yang Yesus kerjakan dengan cara yang benar. Banyak orang percaya kepada tanda-tanda mujizat itu, tetapi sedikit yang memahaminya. Kiranya kita tidak termasuk orang-orang yang menolak. Kiranya juga kita tidak termasuk orang-orang yang percaya tetapi tidak memahami makna dan menganggap tanda-tanda mujizat itu adalah demi kepuasan hidup manusia.
Kiranya kita tidak menutup jalan bagi orang lain untuk bersedia untuk menjadi semakin kecil dan Tuhan menjadi semakin besar. Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan dan bukan diri kita. Yesus adalah tujuan. Semoga kita tidak menjadi orang yang kecewa dan menolaknya. Datanglah Tuhan, datanglah. Di mana saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang dan sepanjang masa kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur berterima kasih karena firman-Mu malam hari ini biarlah memberikan wacana berpikir kepada kami untuk mencontohi Yohanes Pembaptis di dalam melakukan pemberitaan firman-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu, untuk semua orang yang mendengarkan renungan malam hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan sertai, berkati di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi anggota jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan berkati agar dia dapat sembuh dari sakit yang dialaminya. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa kepadamu pada malam hari ini dengan musibah yang terjadi saat ini, di mana dunia dilanda virus COVID-19. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan, kiranya Tuhan bekerja. Apa yang dilakukan, diusahakan oleh pemerintah kami untuk mengatasi virus tersebut, kiranya Tuhan menyertainya. Secara khusus ya Tuhan, di dalam mendatangkan vaksin untuk mengatasi virus tersebut. Secara khusus ya Tuhan, Presiden kami bersama dengan menterinya, Tuhan berkati, kiranya dapat menjalankan pemerintahan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkan mereka dari orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, negara kami, kiranya tetap dalam penyertaan Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, di bulan Desember saat ini, kami memasuki minggu Advent. Secara khusus minggu ini kami memasuki minggu Advent ketiga. Kiranya Tuhan menyertai kami agar kami semakin memaknai apa makna kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Terimalah doa kami ini ya Tuhan. Sempurnakan doa kami ini di dalam Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Tuhan dimuliakan dengan firman-Nya. Selamat malam bagi kita semua. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.